selamat datang kembali di channel Flow Visual. Jadi kali ini saya akan memberikan lagi nih sesuai requestan kalian teman-teman, akan merangkum sebuah film musik. Semoga kalian suka ya teman-teman. Oke, gak usah lama-lama, yang baru hadir jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya dan jangan lupa komentar ya teman-teman, komentarnya requestan film kalian ya teman-teman. Insyaallah saya akan upload sesuai requestan kalian. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Let's go. Belum masuk ke isi cerita, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita selanjutnya. Dan jika sudah, langsung saja kita ke isi cerita selengkapnya. Film dimulai dengan diperlihatkannya dua orang wanita bernama Maya dan Dini. Mereka berdua bekerja sebagai penjaga loket pintu tol. Saat itu mereka sedang ngobrol tentang seorang pria yang mengendarai mobil butut yang sering lewat di tol itu. Dan pria tersebut selalu memandang Maya dengan tatapan yang aneh. Tak lama kemudian pria bermobil butut tiba. Mati gue. Apa? Mobil butut datang lagi. Dan seperti biasa, ia menatap Maya dengan aneh. Setelah itu si pria pergi, tapi ia malah berhenti dan berjalan menuju loket Maya. Maya pun panik, sedangkan Dini segera menelpon pihak keamanan. Saat sampai di loket Maya, pria tersebut menggedor-gedor kaca loket. Maya yang ketakutan membuka kaca itu dan si pria bertanya, "Nama Mbak Rahayu bukan?" "Bukan, nama saya, itu kan ada tulisannya." "Apa nama Mbak adalah Rahayu?" Setelah itu si pria kembali ke mobil untuk mengambil parang dan bermaksud membunuh Maya. Maya pun lari, tapi sayangnya ia terjatuh. Sebelum membunuh Maya, si pria menyayat paha Maya dan setelah itu ia bermaksud membunuh Maya. Tapi beruntungnya polisi datang tepat waktu. Saat pria itu akan membunuh Maya, dia ditembak mati. Setelah kejadian tersebut, Maya dan Dini memutuskan untuk beralih profesi sebagai penjual pakaian di pasar. Tapi sayangnya bisnis mereka tak berjalan dengan lancar. Sampai pada suatu hari Maya pergi ke rumah bibinya dan menemukan sebuah foto di mana ia mengira bahwa dua orang dalam foto tersebut adalah orang tua Maya. Tapi Maya tidak yakin karena ia sudah yatim piatu sejak kecil. Dan saat Dini membalik foto itu, ada nama Rahayu di baliknya. Maya pun bilang bahwa namanya waktu kecil adalah Rahayu, tapi bibinya mengganti namanya menjadi Maya tanpa sebab yang jelas. Maya pun berniat untuk menjual rumah milik orang tuanya sebagai solusi masalah ekonomi yang menimpanya saat ini. Singkat cerita, saat Maya sedang buang air, ia melihat luka sayatan si pria mobil butut terbuka kembali dan ia menemukan kertas di dalam luka tersebut. Kertas itu bertuliskan bahasa Jawa dan Maya memfotonya. Beberapa hari kemudian Maya dan Dini berangkat menuju rumah orang tua Maya. Dan saat dalam bis, Maya bertemu dengan seorang dosen sastra yang mana setelah itu Maya menunjukkan foto kertas yang ia temukan di luka sayatan. Dosen itu berkata bahwa itu adalah jimat penangkal dari roh-roh halus yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Dan tak lama kemudian Maya melihat penampakan 3 gadis kecil di hutan. Sesampainya di terminal, Maya dan Dini bermaksud menuju desa Harjosari dengan menggunakan delman. Tapi tidak ada yang tahu di mana desa Harjosari itu. Sampai akhirnya mereka menemukan satu penarik delman yang mengetahui desa tersebut bernama Nano.
Sesampainya di desa Harjosari, Maya dan Dini minta agar mereka diturunkan di rumah kepala desa, yaitu Ki Saptadi. Dan di sini kita bisa tahu bahwa Ki Saptadi juga merupakan dalang terkenal di desa itu. Sesampainya di rumah Ki Saptadi, Maya dan Dini mengaku sebagai mahasiswi yang ingin melakukan riset wayang kulit. Tapi ternyata Ki Saptadi tidak ada di rumah dan hanya ada ibunya di sana, yaitu Nyi Misni, yang kemudian Nyi Misni mengusir mereka. Mereka pun selanjutnya mencari lokasi rumah orang tua Maya, dan singkat cerita mereka menemukannya. Saat menginap di rumah tersebut, Maya sering mendengar suara-suara aneh. Tak hanya itu, di desa tersebut pun juga setiap harinya ada saja orang yang dimakamkan. Keesokan harinya Maya dan Dini pergi ke pemakaman desa tersebut dengan maksud mencari makam orang tua Maya dan mendoakannya. Setelah selesai berdoa, mereka pun pergi dari tempat itu. Dan di sini Dini merasa curiga dengan banyaknya kuburan anak kecil. Lalu saat mereka keluar dari pemakaman, mereka melihat dua warga desa yang menatap mereka dengan aneh. Di malam harinya ada warga desa yang melahirkan, tapi anehnya bayi yang dilahirkan itu langsung dibunuh dengan cara ditenggelamkan oleh Ki Saptadi. Keesokan harinya Maya dan Dini kembali melihat pemakaman seseorang di desa itu, dan karena penasaran mereka berdua menghampiri kerumunan warga seusai pemakaman dan bertanya pada Ki Saptadi, yang mana itu menyebabkan Ki Saptadi curiga akan keberadaan mereka. Karena tidak mendapatkan jawaban, Maya pun mencoba bertanya pada pemilik warung makan di desa itu. Wanita pemilik warung itu bernama Ratih, dan saat Maya bertanya tentang rumah besar milik orang tuanya, Ratih menjawab, "Lah saya bilang itu rumah penyakit. Dulu iblis tinggal di situ dan ninggalin penyakit mengerikan." Sementara itu, Dini yang sedang di rumah didatangi oleh orang suruhan Ki Saptadi, yang mana mereka menjelaskan bahwa rumah besar tersebut memiliki pewaris tunggal, yaitu anak perempuan bernama Rahayu. Dan di sini Dini mengaku bahwa dirinya lah Rahayu tersebut. Dua pria itu pun menjebak Dini untuk dibawa ke tengah hutan, dan saat di tengah hutan, dua pria itu bermaksud membunuh Dini. Dini pun lari, tapi sayangnya ia terjatuh sampai akhirnya saat tersadar, Dini sudah ada di suatu tempat di mana Ki Saptadi dan Nyi Misni pun juga berada di situ. Lalu setelah itu mayat Dini dikuliti dan dijadikan wayang kulit. Ketika Maya pulang, ia mendapati Dini telah menghilang. Ia pun mencari Dini dan mencoba menelponnya, tapi HP-nya tidak aktif. Sampai akhirnya ia datang ke rumah Ki Saptadi untuk mencari Dini, dan Ki Saptadi bilang ia akan menyuruh orang-orangnya untuk mencari Dini. Di malam harinya, desa tersebut mengadakan pagelaran wayang kulit. Sementara itu Maya terus mencoba menghubungi Dini, namun tidak ada hasil. Dan tiba-tiba ada anak kecil yang entah datang dari mana menegur Maya. Ono sing arep ngelirke, yuk. Maya pun mengikuti anak tersebut sampai akhirnya ia melihat proses persalinan warga desa dari luar rumah. Maya yang terkejut karena bayi yang dilahirkan dalam keadaan tanpa kulit. Lalu Ki Saptadi membunuh bayi itu dengan cara ditenggelamkan. Karena terkejut, Maya yang panik hampir ketahuan oleh warga, tapi beruntungnya Ratih berhasil menyembunyikan Maya. Dan ternyata Ratih sudah mengetahui bahwa Maya adalah anak terkutuk yang dicari-cari oleh warga. Lalu ia membawa Maya ke rumahnya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di desa tersebut. Sesampainya di rumah Ratih, Maya menanyakan tentang bayi yang terlahir tanpa kulit yang dilihatnya.
dan Ratih menjawab bahwa itu adalah kutukan. Lalu di sini Ratih mulai bercerita bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu ada seorang laki-laki yang sangat kaya raya yang tinggal di rumah besar. Di sana juga banyak sekali pembantu, termasuk Nyi Misni. Lelaki tersebut memiliki seorang anak bernama Ki Donowongso. Saat ayahnya meninggal, Ki Donowongso mewarisi semua harta kekayaan ayahnya. Dan di sini Ki Donowongso berprofesi sebagai dalang. Singkat cerita, Ki Donowongso jatuh cinta pada Nyai Sinta yang seorang sinden, lalu menikahinya. Tapi bertahun-tahun menikah, mereka belum juga mendapatkan anak. Sampai pada tahun kelima Nyai Sinta hamil. Di sini Ki Donowongso sangat senang. Tapi saat anak itu lahir, tak satu pun warga yang mengetahui keadaan bayi tersebut. Dan ada kabar bahwa bayi tersebut lahir tanpa kulit. Sejak saat itu Ki Donowongso menutup diri dari pergaulan. Sampai pada suatu hari ada seorang anak berusia 5 tahun yang menghilang. Dan setelah itu ada 2 anak lagi yang menghilang. Lalu pada suatu hari warga desa melihat anak Ki Donowongso yang bernama Rahayu untuk pertama kalinya. Dan anak tersebut terlihat normal tanpa ada kekurangan. Warga pun curiga bahwa hilangnya 3 anak tersebut adalah ulah dari Ki Donowongso. Sampai pada suatu hari, Ki Saptadi menuduh Ki Donowongso yang telah menculik ketiga anak tersebut dan menggunakan ilmu hitam untuk menyelamatkan putrinya. Karena tuduhan tersebut, Ki Donowongso lalu membunuh beberapa warga dan akhirnya ia bunuh diri. Sedangkan Rahayu diselamatkan oleh pembantu Ki Donowongso dan dilarikan ke kota. Sejak saat itu desa tersebut terkutuk. Setiap bayi yang lahir akan lahir tanpa kulit. Lalu bayi tersebut akan dibunuh karena akan sangat menderita jika bayi tersebut tumbuh dewasa. Di sini Maya mengatakan bisa saja bayi tersebut hidup dengan sehat. Lalu Ratih menjawab bahwa ada satu bayi yang dibiarkan hidup tapi keadaannya malah mengenaskan. Dan setelah itu dibuang ke hutan. Dan kisah tadi juga mengatakan bahwa untuk menghapus kutukan tersebut adalah dengan membunuh dan menguliti anak pertama yang menerima kutukan, yaitu Rahayu. Lalu kulitnya dijadikan wayang. Di sini Maya juga melihat foto pria yang mencoba membunuhnya, dan pria tersebut ternyata adalah Bimo, suami Ratih. Sementara itu para warga diperintahkan untuk mencari Maya yang merupakan Rahayu. Sampai akhirnya rumah Ratih didatangi warga. Maya pun bersembunyi di bawah meja, dan dari pembicaraan warga Maya mengetahui bahwa Dini telah dibunuh dan kulitnya dijadikan wayang. Namun semua itu sia-sia karena Dini ternyata bukanlah Rahayu. Di sini warga tersebut mencoba memperkosa Ratih. Lalu Ratih mengancam bahwa dirinya akan bunuh diri. Lalu warga itu pun pergi. Setelah itu Maya dan Ratih mencoba untuk melarikan diri lewat hutan. Maya juga menghubungi Nano, si penarik delman, untuk minta bantuan. Nano pun pergi ke desa bersama seorang polisi. Sementara itu Maya menceritakan bahwa Bimo telah mati saat mencoba membunuhnya. Di sini Ratih merasa shock. Lalu Maya melanjutkan perjalanan sendiri. Saat sudah di ujung jalan, Maya melihat Nano. Tapi tiba-tiba polisi yang dibawa Nano terlihat aneh. Dan ternyata polisi itu berasal dari desa tersebut. Nano dan polisi itu pun cekcok. Ang polisi? Asu hah? Maya pun gagal kabur. Setelah itu hantu gadis kecil merasuki Maya dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebenarnya Nyai Sinta adalah kekasih dari Ki Saptadi.
Namun karena Ki Donowongso yang kaya raya menyukai Nyai Sinta, ia tidak bisa menolak dan akhirnya menikah dengan Ki Donowongso. Tapi setelah bertahun-tahun tidak mendapatkan anak, Nyai Sinta menjadi sedih lalu mendatangi Ki Saptadi. Dan pertemuan mereka menjadi sangat intim sampai akhirnya setelah melakukan itu semua, Nyai Sinta pun keluar dari kamar. Namun ternyata di depan kamar Nyi Misni sudah menunggu lalu menjambak rambut Nyai Sinta. Nyi Misni mendapatkan beberapa helai rambut Nyai Sinta, lalu ia mengambil beberapa helai rambut Ki Saptadi. Dan Nyi Misni melakukan ritual yang ditujukan untuk jabang bayi Nyai Sinta. Singkat cerita, Nyai Sinta pun hamil dan Ki Donowongso sangat senang karena ia tidak tahu jika sebenarnya yang dikandung Nyai Sinta bukanlah anaknya. Ketika bayi itu lahir, bayi tersebut lahir tanpa kulit karena ritual yang dilakukan oleh Nyi Misni. Sampai beberapa tahun kemudian, Ki Donowongso menculik 3 gadis kecil lalu membunuhnya dan kulitnya dijadikan wayang. Mayat ketiga gadis kecil itu pun dikubur di basement rumah besar. Setiap Ki Donowongso menggelar acara wayang menggunakan wayang kulit tersebut, secara perlahan kulit Rahayu menjadi pulih dan akhirnya normal. Namun setelah normal, Rahayu kerap dihantui oleh hantu 3 gadis kecil. Sampai akhirnya Ki Donowongso membuat jimat yang kemudian dimasukkan ke dalam paha Rahayu. Namun pada suatu hari ada seseorang yang menyerang Ki Donowongso, yaitu Bambang. Dan Ki Saptadi menyamar sebagai Ki Donowongso untuk menjadi dalang. Dan saat itulah Ki Saptadi membantai beberapa warga desa termasuk Nyai Sinta. Lalu setelah itu ia juga membunuh Ki Donowongso. Wayang kulit Ki Donowongso pun diambil oleh Ki Saptadi. Lalu untuk mengakhiri kutukan tersebut, Maya harus mengambil wayang kulit dari kulit ketiga anak tersebut di rumah Nyi Misni, lalu menguburkannya bersama dengan jasad mereka. Setelah sadar, Rati menyelamatkan Maya dan menuju kubur di tengah hutan tempat anak yang terkena kutukan tapi dibiarkan hidup. Setelah itu mereka menuju rumah Nyi Misni untuk mengambil wayang dan singkat cerita mereka kembali ke rumah besar menggali tempat dikuburnya ketiga gadis kecil dan Maya menyatukan kerangka ketiga anak tersebut dengan wayang dan menguburkannya kembali. Setelah itu kutukan pun berakhir. Tak lama kemudian Nyi Misni datang. Dan di sini Nyi Misni menceritakan bahwa dirinya adalah pembantu dari ayah Ki Donowongso. Ayah Ki Donowongso memperkosa Nyi Misni hingga lahirlah Ki Saptadi. Tapi ia merahasiakannya dari ayah Ki Donowongso. Dan kutukan tersebut semua dilakukan Nyi Misni untuk balas dendam. Tak lama kemudian warga datang untuk menangkap Maya. Saat Maya melawan, ia dipukul dari belakang dan akhirnya pingsan. Saat tersadar Maya sudah digantung dan siap untuk dibunuh. Namun Maya menceritakan semuanya termasuk bahwa ia adalah anak Ki Saptadi. Nyi Misni lalu mengancam untuk bunuh diri jika Ki Saptadi tidak membunuh Maya. Sampai akhirnya Ki Saptadi memutuskan untuk membunuh Maya. Tapi Rati membawa bayi yang terlahir sehat sebagai tanda kutukan telah berakhir. Nyi Misni lalu berusaha membunuh Maya namun dicegah oleh Ki Saptadi. Ki Saptadi yang malu akan dosa-dosanya di masa lalu bunuh diri dengan pisau yang dibawa ibunya. Nyi Misni yang menyesal akhirnya juga ikut bunuh diri. Rati lalu membebaskan Maya dan Maya disuruh untuk pergi dari desa tersebut, yang akhirnya ia berhasil pergi dengan menumpang mobil pick-up. Para warga pun terlihat senang dengan telah berakhirnya kutukan di desa.
Setahun kemudian istri polisi yang membunuh Nano hamil, dan saat si istri pergi ke kamar mandi, ia melihat sosok Misni. Si istri pun berteriak. Saat si polisi datang, ia melihat istrinya sudah berlumuran darah dan bayi yang dilahirkan dimakan hidup-hidup oleh Misni. Dan film pun selesai. Oke, itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Perempuan Tanah Jahanam. Dan dari film ini aku belajar bahwa nggak selamanya untuk jadi film horor yang bagus itu harus ada banyak jumpscare hantu di dalamnya. Dan mungkin sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, dan bye. Sudah nonton klip nih teman-teman, atau ceritanya yang sudah saya ceritakan. Jadi untuk kalian yang mencari full filmnya teman-teman, di sini ya teman-teman, kalian klik saja link yang sudah disediakan di deskripsi ya teman-teman. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, langsung kalian klik saja Cawang I'm Not Robot di sini ya teman-teman. Biasanya nanti disuruh pilih gambar ya sesuai captcha ya teman-teman, atau arahan ya sesuai, pilih saja gambar. Setelah itu langsung verifikasi ya teman-teman, langsung klik I'm Not Robot ya teman-teman. Setelah itu scroll ke bawah, cari link download ya teman-teman. Nah, ditunggu sekitar 5 detikan ya teman-teman. Klik link download 2 kali biasanya nih ya teman-teman. Scroll lagi ke bawah, maaf iklan gimana ya. Nah di sini teman-teman, klik lagi link download. Nah di sini teman-teman, tunggu saja lah sekitar 5 detikan ya, langsung klik get link ya teman-teman. Nah jadi di sini ya teman-teman untuk film horornya ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa langsung tonton saja di sini ya teman-teman. Yes please.